Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal yang akan menjadi moderator berjalannya presentasi kelompok saya dan akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Herdiansah, yang kedua Anissa Rahmawati, yang ketiga Rizpi Melisa Desila, yang keempat Nurul Mukmin, yang kelima M. Apriansah, yang keenam Ramlan. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Windows Server. Poin-poinnya yaitu pengertian Windows Server, sejarah perkembangan Windows Server, kelebihan dan kekurangan Windows Server, dan cara untuk menginstal Windows Server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansah dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan materi tentang Windows Server. Windows Server adalah sistem operasi versi Windows yang digunakan sebagai server atau data center. Biasanya digunakan sebagai server networking perusahaan. Berbicara tentang networking perusahaan ialah berbagi informasi atau layanan antar orang, bisnis, atau kelompok. Ini juga merupakan cara individual untuk mengembangkan hubungan antar mereka untuk pekerjaan atau bisnis mereka. Terus bisa berbagai layanan berbasis cloud atau layanan berbasis website atau web apps dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati akan menjelaskan tentang sejarah Windows Server 2000, 2003, 2008, dan 2012. Yang pertama ada Windows Server 2000. Windows Server 2000 atau disebut juga dengan Windows NT 5.0 2159 adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0 yang dikeluarkan oleh Microsoft pada tanggal 17 Februari 2000 di Amerika Serikat. Yang kedua ada Windows Server 2003. Windows Server 2003 merupakan sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang ditujukan untuk pasar server korporasi. Nomor versi internalnya adalah Microsoft Windows NT 5.2 Build 3790, dulunya dikenal dengan Net Server Windows, Net Server, Windows XP Server, atau Whistler Server. Yang ketiga ada Windows Server 2008. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang disebut Windows Server 2003. Pada tanggal 15 Mei 2007, Bill Gates mengatakan pada konferensi WinHatch bahwa Windows Server 2008 adalah nama baru dari Windows Server Longhorn. Windows Server 2008 mendukung sistem klien dengan Windows Vista, mirip seperti hubungan antara Windows Server 2003 dan Windows XP. Versi beta 1 dari sistem server ini pertama kali dikenalkan pada tanggal 27 Juli 2005. Dan versi beta 3-nya sudah diumumkan pada tanggal 25 April 2007 yang lalu. Yang keempat ada Windows Server 2012. Windows Server 2012 ini merupakan pengganti versi Windows 2008 R2 yang fungsinya untuk meningkatkan performa server yang begitu banyak digunakan di dunia. Windows Server 2012 ini memperluas definisi dari sistem operasi server dengan kemajuan yang baru disignifikan dalam virtualisasi, jaringan penyimpanan, dan otomatisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpi Melisa Desila. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Anissa. 5. Windows Server
2003. Server Pak 2 yang ditentukan sebagai file server untuk rumahan, khusus bagi orang-orang yang bekerja di rumahan dengan mempunyai kapasitas jumlah komputer cukup banyak dan terkoneksi untuk menawarkan fitur file sharing, backup otomatis, dan juga akses secara jarak jauh. Sistem operasi ini diperkenalkan pada tanggal 7 Januari 2007 oleh Bill Gates pada saat konferensi Consumer Electronics Show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Mukmin, perwakilan dari kelompok 3 kelas C, ingin mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan Windows Server 2012. Kelebihan Windows Server 2012 memiliki server manager yang lebih mudah digunakan daripada versi sebelumnya. Server core dapat berpindah ke GUI secara langsung tanpa install ulang dan juga sebaliknya. Memiliki virtual desktop infrastruktur yang lebih kompatibel sesuai dengan sistem operasi daripada versi sebelumnya. Administrator lebih mudah mengontrol seluruh kegiatan komputer klien karena adanya aplikasi Hyper-V. Memudahkan klien server untuk berbagai file sharing dalam jaringan karena adanya fitur server message block. Terdapat berbagai tool lainnya yang dapat memudahkan administrator manajemen sistem seperti tool untuk menambahkan roles dan fitur konfigurasi dan manajemen server, remote administration, dan yang lainnya. Kekurangan Windows Server 2012. Harga Windows Server 2012 cenderung mahal. Tidak support mendukung komputer yang berbasis Titanium. Sulit menggunakannya karena ada penambahan fitur baru yang jarang digunakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara instalasinya yaitu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama aplikasi VirtualBox, yang kedua yaitu ISO Windows Server. Spesifikasi minimumnya yaitu prosesor 1,4 GHz, yang kedua RAM minimal 512 MB, yang ketiga yaitu harddisknya minimal 32 GB. Selanjutnya yaitu buka aplikasi VirtualBox-nya, pilih yang kolom kedua, klik next. Selanjutnya itu install now. Setelah itu pilih kolom yang pertama yang berjudul evaluation core, lalu klik next. Selanjutnya yaitu pilih yang ada di bagian kiri, lalu klik next. Terus setelah itu pilih custom, klik next. Selanjutnya yaitu atur sesuai dengan memori kita, lalu klik next. Selanjutnya yaitu tunggu sampai proses installing selesai. Nah, kalau udah selesai kita buat password untuk keamanan admin. Nah, sampai situlah proses installing Windows Server telah selesai. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Belajar dan mencoba itulah langkah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.